Oke guys, siang ini gua udah ketemu sama murid. Selamat siang Gus. Oh, selamat siang juga. Ok Apa kabarnya Gus? ya, alhamdulillah baik. Gus, Gus Tomo punya ilmu pelet? Punya, Punya. ya. Punya berapa banyak? Ada pelet ikan, pelet ayam, banyak. Itu pelet umpan. Ini pelet pemikat wanita punya nggak? Eh, ada itu, ada. Berarti Gus Tomo kalau punya ilmu pelet, berarti banyak wanita yang sudah tergila-gila sama Gus Tomo ya? Wah, udah banyak banget itu. Aduh, udah nggak bisa dihitung berapa itu ya. Udah itu menurun dari Gus Samsudin itu udah banyak makanya jadi terpikat semuanya udah. Jadi banyak terpikat sama Gus Tomo nih. Kalau boleh tahu, hari ini sudah berapa wanita yang terpikat sama Gus Tomo? Kayaknya lima atau lebih ya. Saya lupa itu. 5 atau lebih. Coba sebutkan berapa banyak atau nama-nama siapa aja? Ada Adila, ada Della, terus ada Nurkolifah, terus ada siapa sih, Wirda ya, terus ada lagi itu namanya itu Najwa, ya, Najwa, terus Nah, kalau sekarang ada nggak nih wanita-wanita yang lagi pengen pelet? buat pelet ya belum dulu, tapi ada yang pengen dideketin aja dulu. Oh, berarti ada yang kamera jatuh guys. Kamera jatuh. Kita tsunami. Oke, kamera maaf gangguan, kamera jatuh. Berarti untuk saat ini ada beberapa wanita yang jadi cadangan untuk akan Gus Tomo pelet. Oh ya, tapi jangan pakai pelet kita, yang jalan lurus aja. Apa tuh jalan lurus? Kita temuin ke orang tuanya. Oke, berarti dengan cara kita bertamu, silaturahmi. Ya, betul. Oke, terus? Ya, salah satunya kita kemarin udah mencoba satu cewek. Siapa namanya? Kalau boleh tahu? Oh, itu Nabila ya. Nabila orang mana Nabila? Oh, itu kali ya Bang Poncol ya, daerah Poncol kayak itu. Nabila ada lagi nggak? Oh, itu sama mantan sih, baru mantan. Udah mantan dia. Cuman itu orang tuanya minta ketemuan. Untuk saat ini ada berapa banyak stok wanita yang Gus Tomo sudah dirangkum atau di list yang saya kira nih, ini untuk main-main aja, ini buat cadangan, ini buat serius, ini buat calon istri, ini buat calon istri kedua, calon istri ketiga. Selebihnya itu buat simpenan dulu aja. Buat calon istri itu nanti masih diseleksi dulu. Jadi kita banyak dulu yang banyak simpen, baru seleksi satu. Ntar yang lolos dia baru masuk jadi calon istri gitu. Berarti ada audisinya ya Gus? Iya ada audisinya, betul. Berarti bukan wanita sembarangan juga ya kalau buat jadi pasangan Gus Tomo ini? Oh iya, benar itu, benar. Jadi kan biar turun menurun anak cucunya itu biar bagus gitu. Oh, berarti untuk wanita-wanita yang standarnya cuma 6 ke bawah nggak masuk kategori Gus? Nah itu lagi di belakangin dulu itu. Ya, kalau yang nilainya 7 bagaimana Gus? Ya 7 sampai 10 itu baru masuk dia. Masuk kategori? Ya, masuk kategori. Oke. Nah, kira-kira ada nggak wanita yang paling berkesan di hidup Gus Tomo? Wah, kemarin tuh baru ngeliat tuh cakep tuh, si Nabila tuh cakep dia tuh. Nabila cakep. Oke. Kira-kira ada niatan lebih serius lagi nggak nih sama yang namanya Nabila? Wah, ada itu kan, waktu itu kita udah pernah sekali main tuh ke rumahnya. Ya, ada kesempatan lah, cuman kita belum ada kesempatan lagi untuk main nih. Main layangan apa main congklak? Main ke rumahnya silaturahmi maksudnya. Oh, maksudnya silaturahmi, main ke rumahnya. Karena ada beberapa kendala, jadi belum bisa main lagi ke rumahnya. Berarti masih tetap fokus sama satu orang wanita ini? Ya, betul. Satu wanita ini dulu. Selanjutnya, tanggapan dari pihak keluarga wanita ini bagaimana? Katanya dengar-dengar dia sudah merestuinya sih. Dia merestukan untuk jalan kebukanya itu udah dimerestuinya. Nah, saya tinggal maju ke depan aja lagi. Maju ke depan, mau gerak jalan nih, ya Gus? Iya, betul. Berarti betul mau gerak jalan, bukan mau nyari jodoh.
Ya cari jodoh maksudnya garis ke depan, udah satu langkah naik lagi terus kan ada tangga. Itu banyak bertingkat. Udah dibuka satu, naik lagi terus. Spesialnya Nabila buat Gustomo apa sih? Dia tuh cakep gitu kan, enak liatnya, adem. Senyumannya juga manis itu dia, beda sama cewek yang lain itu. Kalau senyum manis lihat asisten saya juga manis. Itu kayaknya tuh beda, dia tuh kayak nggak ada yang bisa itunya apa miripin itu senyumannya tuh susah digambarkan pokoknya kayak spesial dia. Oh gitu. Nabila orang timur, Ambon manis sih. Enggak, dia orang Betawi dia kayaknya. Orang Betawi tapi manis ya. Manis dia, manis banget. Nggak ada yang bisa ngalahin dia itu, bibirnya, matanya itu nggak ada yang bisa miripin dia. Menurut Gustomo nih, kira-kira kalau menurut ramalan Gustomo kapan kejadian sakral ini akan terjadi? Mungkin tunggu dia lulus kuliah dulu. Oh dia masih kuliah? Ya kalau menurut saya dia kayak masih kuliah sambil kerja. Nah itu dia, saya kerjanya lupa di mana dia itu ya. Saya lupa kerjanya di mana. Kerjaan orang tua mungkin? Bukan, dia kerja nggak tahu di mana. Pokoknya ya dia negeri Negeri di atas awan. Pemkop gitulah dia, model-model gitu. Pengkop. Ya Pemkop namanya, itu susah disebutinnya deh, itu saya gak ngerti. Oh pemerintah kota ya Oh itu. Pemkot. Oh Nah. di Pemkot. Sebagai apa dia kalau boleh tahu? Sebagai apa ya, saya belum nanya-nanya detail sih ke orangnya nih. Tapi udah pernah ngajak jalan belum sih Gus? Belum pernah, baru ketemu doang di rumahnya. Itu kita silaturahmi malam-malam itu. Oh berarti belum pernah ngajak jalan sama yang namanya Nabila. Iya. Baru silaturahmi guys. Jadi Gustomo ini baru silaturahmi sama yang namanya Nabila. Kita doakan saja semoga Gustomo berjodoh dengan Nabila. Tapi lama-lama kamera makin turun ya. Iya. Makin. Itu. Nah gitu. Ya guys, kita doakan saja ya guys, semoga Nabila berjodoh sama Gustomo ya. Amin. Tapi yang namanya Gustomo biasanya ramalan tidak pernah meleset. Benar gak Gus? Ya benar. Ada nggak ramalan Gustomo yang meleset? Enggak, karena udah dibiasain semua sama Gus Samsudin itu. Berarti Gustomo ini udah punya ijazah dari Gus Samsudin. Ya, Udah lulus ya sebagai peramal ya. Ya betul. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa ramalan jangka panjang Gustomo terkait salah satu seorang wanita nih. Saya punya satu orang nama wanita Gus, namanya Mutiara. Ya. Ramalan Gustomo apa nih ke depannya nih? Mungkin dalam waktu 1 tahun ini kah atau tahun depan? Tahun depan kayaknya dia udah mau nikah dia. Cuman dia sekarang lagi perkenalan dulu. Ada cowok yang ke rumahnya itu kayaknya lagi dilihat dulu sama dia, diseleksi cocok atau enggak. Kalau cocok dia hubungan bentaran, pacaran, terus itu langsung nikah dia. Tapi Gustomo kenal nggak nama yang saya maksud Mutiara itu siapa? Nggak tahu, Mutiara kan banyak. Saya gak kenal Mutiara. Nah, kan Gustomo harus tahu sebagai peramal tuh. Belum saya terawang soalnya, belum saya terawang. Coba sekarang Gustomo terawang. Bentar. Bentar dulu. Oke. Oh ya, saya tahu. Saya udah tahu. Saya sudah menemukan mutiara yang dimaksud. Ya, siapa Gus? Mutiara yang ya. Ceritakan spesifik tentang seorang Mutiara Gus. Terus dia itu rumahnya tuh besar, dia punya majelis taklim juga. Ya. Nah, teman kecilnya itu namanya tuh Pak Noval, Noval. Dia punya teman kecil namanya Iya, Noval. Iya, betul. Oke. Terus? Nah, terus dia Oh, dia seorang guru. Iya, dia seorang guru. Dia seorang guru dia. Sekarang. Berarti boleh tahu nggak nih siapa laki-laki yang lagi dekat sama Mutiara? Yang tadi Gus Samsudin ciri-cirikan. Oh, itu banyak banget dia. Sebutkan nama-nama laki-laki yang lagi mendekati Mutiara. Oh, kalau itu salah satunya itu ada si Rizky itu anak Tambun dia. Rizky anak Tambun. Ya. Terus? Terus ada si Ahmad.
Ahmad siapa? Namanya Ahmad doang dia. Itu dia dari Jakarta Selatan dia. Oh. Namanya Ahmad. Terus selain Ahmad siapa lagi? Oh, ada Kamal, si Kamal. Kamal. Terus yang dekat-dekat rumahnya ada tidak? Kalau di dekat rumahnya dia nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Dia sukanya tuh yang daerah Jakarta, Tambun, Tangerang kayak gitu. Ah, gitu. Berarti Mutiara yang Gus Trawang ini sudah punya pasangan ya? Ya, benar. Dia udah punya pasangan dia. Oh, udah punya pasangan. Ya. Nah, saya pengen tahu dong, ini kan Gus Tomo ini punya ilmu pelet nih ya. Berarti kan banyak nih kan mantan-mantannya. Selain mantan yang Gus Tomo inget, ada nggak mantan Gus yang di luar negeri? Oh, kalau mantan belum ada, cuman baru dekat doang. Oh, dekat doang. Iya. Kira-kira nih Gus, cita-cita Gus Tomo ini ingin memiliki beberapa istri sih Gus? Kalau saya cukup satu sih. Kalau misalnya dua takut nggak adil doang. Oh, satu di rumah, satu di kampung, satu di kota, gitu? Enggak, satu aja cukup. Soalnya kalau cewek kita punya dua, kalau berbagi harta itu bisa. Cuma kalau berbagi hati itu belum tentu perempuan menerimanya. Waduh, Gus Tomo ternyata melankolis juga ya guys. Oke, coba Gus kasih moto hidup buat anak-anak muda zaman sekarang. Setialah dengan satu perempuan. Tapi apabila perempuan itu menyakiti, maka carilah yang lain. Ingat ya guys, itu motivasi dari Gus Tomo ya. Semoga kalian tetap semangat. Yang belum punya pasangan, cari pasangannya. Yang disakiti, diselingkuhi, carilah ya Gus. Ya betul, karena perempuan perawan masih banyak. Kalau nggak perawannya udah habis, nyarilah janda. Jadi prioritas yang pertama sebagai pemuda itu nyari. Aduh, kamera jatuh lagi guys. Jadi prioritas yang pertama itu carinya perawan. Ya betul. Yang kedua baru Janda. janda. Habis perawan baru janda tuh guys, inget guys. Cari perawan dulu baru janda. Gus, kan perawan mas sekarang jarang nih Gus. Kenapa? Ya nyari perawan kan jarang Gus. Nah itu dia, makanya kita harus pinter-pinter memilihnya. Kadang kelihatannya perawan padahal udah janda. Perawan tapi ternyata sudah janda. Iya. Maksudnya perawan tapi sudah janda itu bagaimana Gus? Nah itu dia, saya masih bingung mikirkan. Soalnya kelihatan mukanya itu masih kelihatan kayak perawan, ternyata dia udah punya anak satu, anak dua, udah banyak banget itu. Gitu. Tapi ada nggak Gus perawan rasa janda? Iya, perawan rasa janda itu banyak, cuman janda rasa perawan itu sedikit itu. Saya masih belum paham nih Gus. Janda rasa perawan itu seperti apa Gus? Nah, janda rasa perawan itu dia tuh nikah, Ya. cuman dia ternyata diselingkuhin sama cowoknya, nah dia belum diapa-apain, nah itu janda rasa perawan. Oh, jadi belum malam pertama sudah diselingkuhin sama Iya. pasangannya. Iya, Jadilah betul. dia janda. Iya betul itu. Gitu. Jadi janda itu nggak semata-mata yang mereka sudah berumah tangga, sudah Nah, punya iya. anak, terus berpisah bukan? Bukan, yang penting Tapi- kalau dia udah nikah terus diputusin, nah itu udah janda dia. Oh, bener juga tuh guys ya. Cari janda yang baru nikah tapi belum diapa-apain sama suaminya. Ya, itu disebutnya janda rasa perawan, betul? Ya betul itu betul. Oke. Mantap nih guys. Ternyata terkait gadis atau janda ya. Ternyata Gus Tomo ini pengalaman juga soal wanita. Ya. Kira-kira Gus, fenomena apa yang akan terjadi di 2002 di penghujung 2021 2022 terkait wanita yang ada di Indonesia? Wah, udah pada nggak memikirkan auratnya lagi, akan makin banyak wanita yang kebuka auratnya ini. Jadi kalau mau ketutup bagaimana Gus? Pakai kardus enggak? Bukan, dia harus pakai pakaian tuh syar'i yang gamis panjang gitu. Jangan pakai yang meleketet gitu. Meleketet itu apa tuh Gus? Itu jeplak gitu maksudnya. Yang jeplak Maksud jeplak? ya itunya buahnya tuh jeplak dua gitu kan. Oh, jadi lekukan tubuhnya terlihat gitu Gus ya? Nah, ya betul itu. Betul. Tapi kalau menurut Gus nih, ini kan kita lagi di pantai nih Gus. Nah. Ini banyak wanita-wanita yang pakai bajunya ketat-ketat nih Gus. Jadi pas bahasa itu nyaplak-nyaplak tuh bagaimana Nah, Gus? itu tuh nggak boleh itu sebenarnya. Jadi sebenarnya tuh kalau perempuan di pantai-pantai itu janganlah dekat dengan air, biar pakainya tuh tidak basah dan tidak jeplak jadinya gitu.
itu yang mengundang syahwat itu. Tapi apa mungkin Gus kalau orang ke pantai itu pakai misalnya pakai baju syar'i? Ya enggak sih, makanya perempuan di diinformasikan tidak boleh untuk berenang gitu, biar tidak mengundang satu laki-laki gitu. Oh gitu. Tapi kan pantai itu memang tempatnya untuk berenang, Gus. Ya kalau nggak dia buat bersantai-santai aja, biar suaminya aja yang berenang. Oke, berarti untuk wanita yang bersai ya Ya, tertutup, jangan berenang, iya, cukup menonton aja. iya betul. Kalau nggak pakai pelampung biar nggak kelihatan kan. Oke, ya ini saran buat kalian ya yang wanita yang pakai hijab, ya bersari. Kalau ke pantai mending nggak usah mandi. Kalaupun mandi harus pakai pelampung. Iya, Ya, cukup anak atau suaminya aja yang pada berenang. Ya, Gus ya. iya betul 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 itu. Gus, tolong diramal, Gus. Saya punya teman namanya Ahmad Torit, Gus. Tolong diramal masalah percintaannya, Gus. Oh, sebentar, saya terawang dulu. What? Oh, dia soal percintaan nanti akan dapat dia cewek. Cuman nanti dia akan dapat cewek yang setia sama dia gitu. Satu. Yang kedua, Yang kedua, dia nanti cepat lulusnya gitu. Dia karena dia kayaknya lagi kuliah. Saya pandang tuh lagi kuliah dia. kira-kira Gus, wanitanya ini akan orang jauh atau orang dekat? Kayak orang jauh, saya terawang orang jauh. Orang jauh ya. Ya, Berarti bukan orang dekat. ah, orang jauh, saya terawang orang jauh. Kira-kira dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, atau Makassar? Bisa jadi bisa dari luar negeri kayaknya. Oh, luar negeri. Iya. Dari Afrika. Enggak, kayak dari Sudan atau dari Lebanon, dari bukan luar negara-negara Timur Tengah gitu. Luar timur ya, luar timur Iya. tengah. Oke, oke. Kalau saya punya teman lagi nih, satu namanya Naufal. Coba di Terawang masalah percintaannya, Gus. Oh dia. Sebentar. Saya terawang dulu, bentar. Oh, oke, udah ketemu. Kameranya jatuh lagi. Ya kameramen. Oke. Oke. Ini kalau menurut saya kalau novel itu dia nanti dipertemukannya. Soalnya dia lagi masih labil. Ya, Labil gimana tuh, Gus? labil karena kayak dia belum bisa jadi buat satu titik buat misalnya dia cewek suka sama dia. Nah, Terus dia ada cewek lagi dia suka gitu. Jadi harus fokusnya tuh nanti oh. ada masanya. Apakah seorang Naufal ini punya beberapa wanita atau tidak? Bukannya beberapa wanita, cuman kalau dia ngeliat wanita 1, 2, 3 pasti suka semuanya. Itu kalau cantik. Iya, kalau cantik gitu. Oh, berarti Naufal kawan saya ini masih labil. Ya benar. Ada masanya dia akan fokus dengan satu titik. Oh gitu. Ya. Titik. Titik apa tuh, Gus? Titik tujuan buat satu cewek itu doang gitu. Oh, berarti dia harus fokus dulu Ya, untuk agar tidak labil ya. ya betul. Jadi kalau memang sayang sama wanita itu bagaimana, Gus? Nah, harus perjuangkan satu wanita saja. Oh, gitu. Ya. Ya, ya. Berarti harus hidup dan matinya tetap memperjuangkan wanita yang dia sukai. Betul itu, karena cinta itu hidup dan mati. Harus bersama. Oh. Berarti kalau mati dikubur bareng. Iya, jadi kalau mati ya satu mati ikut mati juga jadi dua-duanya mati gitu. Ya. Ini saran dari Gus Tomo ya. Sehidup semati, jadi kalau pasangannya mati kita ikut mati. Ya kan menua bersama kan, harus tua-tua dua-duanya. Oke, harus minum bersama. Oke guys, ya ini hasil saya wawancara dengan Gus Tomo, salah satu murid dari Gus Samdudin, ya, dari Gus Samdudin, ya. Semoga wejangan-wejangan dari Gus Samdudin ini, Gus ya, murid dari Gus Samdudin, dapat kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang jelek-jeleknya, ya Gus. Tapi banyak yang baik-baiknya dari Gus Tomo nih ya. Sehat terus buat Gus Tomo ya. Saya doakan Gus Tomo sehat selalu. Amin, Ya. amin, Nah, amin. baru kali ini ada peramal saya doakan ya. 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 Demikian dari saya dan juga terima kasih Gus Tomo Ya, atas ya, waktunya. sama-sama. Semoga pertemuan ini tidak hanya sekali. Iya, Ya. betul. Semoga kita dapat bertemu lagi Gus Tomo Ya, di lain-lain betul. kesempatan karena saya nanti mau mengundang pesulap kuning
Ya, pesulap kuning ya. Semoga saya dapat bertemu dengan pesulap kuning ya. Demikian saya mewawancara dari Gus Sam, murid dari Gus Samdudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bu, enggak bu.